Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan membahas modul ajar informatika tentang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi Office, aplikasi perkantoran, adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Karena berupa aplikasi, fitur-fiturnya sudah tersedia dan dapat langsung digunakan oleh pengguna tanpa harus membangunnya sendiri menggunakan bahasa pemrograman. Secara umum, aplikasi perkantoran terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya. Tiga di antaranya yang paling banyak digunakan ialah seperti berikut. Pertama, aplikasi pengolah data atau word processor. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya membuat surat, menyusun laporan, dan lain-lain. Contoh aplikasi pengolah kata ialah Microsoft Word, OpenOffice Word, Google Dokumen, dan lain-lain. Kedua, aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk mengolah data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel dua dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Fitur-fitur yang tersedia dapat mempermudah perhitungan data dan mengolah data secara statistik, dan dapat menampilkannya dalam bentuk diagram. Contoh aplikasi spreadsheet ialah Microsoft Excel, OpenOffice Spreadsheet, Google Sheet, dan lain-lain. Ketiga, yaitu aplikasi pembuat bahan presentasi yang disebut slide. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk memudahkan kita untuk membuat slide presentasi dengan mudah dan cepat serta menghasilkan slide yang menarik. Slide presentasi akan objek yang terdiri atas butir-butir penjelasan, dapat disertai gambar atau ilustrasi lain. Contoh perangkat lunak pembuat presentasi ialah Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Presentasi, Google Slide, dan lain-lain. Langkah membuka aplikasi dan bagian-bagian jendela aplikasi. Pertama, integritas konten aplikasi perkantoran. Mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun komponennya tadinya terpencar atau tidak ada hubungannya. Misalnya, kita harus membuat sebuah laporan berdasarkan pengamatan yang datanya dibuat dan divisualisasikan dengan Excel. Sebelum laporan lengkap, kita membuat proposal dalam bentuk slide. Saat kita membuat laporan, untuk menghindari pengerjaan hal yang sama atau mengetik ulang, kita perlu membawa potongan hasil kerja dengan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint ke dalam Microsoft Word, karena laporan akan dibuat dengan Microsoft Word. Kedua, setiap jenis aplikasi perkantoran memiliki fungsi yang berbeda, sehingga penggunaan biasanya hanya menggunakan satu aplikasi sekali waktu. Misalnya, menggunakan aplikasi word processor untuk menyusun dokumen. Akan tetapi, ada kalanya pengguna memerlukan lebih dari satu aplikasi untuk suatu keperluan. Sebagai contoh, saat digunakan atau diperlukan laporan yang memuat diagram, selain aplikasi pengolah kata, diperlukan juga aplikasi pengolah lembar kerja yang dapat membuat diagram yang lebih presisi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi konten antar pilihan perkantoran. Terdapat beberapa cara untuk mengintegrasikan data, teks, gambar antar aplikasi perkantoran. Cara itu menggunakan teknik salin, tempel, copy, paste, atau gunting tempel, cut, paste. 2. Menu yang tersedia di aplikasi. 3. Teknik objek linking embedding. Perintah cut, potong, copy, salin, dan paste tempel pada aplikasi komputer saat ini diinspirasi dari praktek tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik pada sebuah kertas, di mana orang akan memotong cut paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkannya ke halaman lain, paste. Mekanisme tradisional cut, copy, dan paste menggunakan gunting, sedangkan pada aplikasi komputer, perintah cut memindahkan teks grafik atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer berupa tempat penyimpanan sementara. Perintah paste akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks, grafik, atau objek lain yang disorot ke dalam clipboard dan akan memindahkan objek dari clipboard tersebut menuju ke dokumen lain. Perintah potong dan tempel memiliki urutan cara yang sama, tetapi perintah untuk potong, yaitu menggunakan Ctrl X untuk pengguna
Contohnya, melakukan copy paste pada tabel dari aplikasi lembar kerja ke pengolah kata, atau melakukan penyalinan dari Microsoft Word dan ditempelkan ke Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint. Artinya kita dapat membuka 2 atau 3 aplikasi sekaligus dan membawa potongan teks, tabel, gambar dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Karena praktis kita sering melakukan copy paste. Copy paste perlu dilakukan dengan cermat jika hasilnya masih harus diedit, diubah. Seringkali terjadi copy paste yang menghasilkan teks yang salah karena penulis lupa mengeditnya. Fitur integrasi konten pada aplikasi. Integrasi konten pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi. Kita dapat menggunakan menu yang salah satu aplikasi yang secara otomatis membuka aplikasi lainnya. Misalnya pada Microsoft Word, ketika dipilih menu Insert Card, Microsoft Excel secara otomatis akan terbuka. Tentu kalian juga membawa diagram ke Microsoft PowerPoint dan melakukan hal yang sama. Object linking and embedding. Pada objek linking, untuk Microsoft Office, objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Perubahan pada data sumber akan mengakibatkan perubahan pada objek yang dihubungkan dengan fasilitas ini pada aplikasi lain. Nah, untuk pembahasannya sampai di situ. Di sini terdapat lembar kerja peserta didik. Kalian buat kelompok, diskusikan hasil dari tadi, materi tadi, dan hasilnya jawab di lembar tabel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.